Musim kemarau yang sedang terjadi di Indonesia berdampak pada cuaca global, lingkungan, dan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya kota Makassar. Musim kemarau yang berada pada puncaknya ini seringkali dikaitkan dengan fenomena El Nino. Krisis air bersih yang terjadi di kota Makassar merupakan bukti eksistensi El Nino di Indonesia. Fenomena El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Secara sederhana, El Nino akan memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Kedua fenomena tersebut akan membuat musim kemarau di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Profesor Dr. Halmar Khalid MSc menjelaskan eksistensi fenomena El Nino yang sedang melanda Indonesia. Jadi dari data ini bisa dilihat, ada ya, ini kita bisa ambil free, datanya di Columbia University USA. Ya. Nah, apa yang terlihat di sini adalah indeks daripada Sea Surface Temperature Anomaly, jadi anomali suhu muka laut. Nah, di sini ada angka positif ke atas dan negatif ke bawah. Kalau ini positif 0,5 ke atas, itu didefinisikan sebagai El Nino. Sedangkan kalau minus 0,5 ke bawah, itu La Nina. Antara dua ini, pita ini ya, plus 0,5 dan minus 0,5 itu namanya netral. Jadi ada 3 fase El Nino Southern Oscillation, El Nino, netral, dan La Nina. El Nino sering dikaitkan dengan musim kemarau, panas, hujannya rendah, dan sebagainya. Itu El Nino. La Nina sebaliknya, banjir, suhu rendah, terus hujannya juga banyak. Itu. Nah, ini pentingnya ini kurva tuh, karena ini sudah tersedia gratis, ya kan? Saya mengharap sekali masyarakat kita semua, karena namanya juga gratis, kita sering sebulan lah melihat ini apa yang terjadi, karena mereka itu bisa prediksi sampai 9 bulan ke depan. Jadi jangan kayak sekarang ini tuh baru makin heboh panas. Nah, padahal ini kurva ini sudah ada dari beberapa bulan lalu, bahwa memang kalau ini dan ini meyakinkan, ini prediksi kenapa meyakinkan. Ada beberapa model di sini, Anda bisa lihat ya. Ini yang namanya model dinamik menggunakan superkomputer, sedangkan ini yang di bawah model statistik. Model statistik itu bisa pakai komputer biasa. Kalau dinamik itu superkomputer. Ya, itu bedanya. Nah, ini yang kita lihat, ini ada coklat, hijau dengan biru. Ini adalah rata-rata prediksi dari model dinamik. No? Terus yang biru itu statistik kalau tidak salah, lalu yang hijau itu yang konsolidasi, digabung antara statistik dengan dinamik. Nah, apa yang saya mau kasih tahu di sini, coba kita lihat ini, ada namanya JJA, Juni, Juli, Agustus. Terus Agustus observasi, ASO itu Agustus, September, Oktober. Jadi sekarang kan apa sekarang? Oktober ya? Oktober itu di sini ASO nih, Agustus, September, Oktober. Kita bisa lihat nih, Oktober, September, Oktober, November, Desember, dan tahun depan sudah ada nih. November, Desember, Januari, Desember, Januari, Februari, dan seterusnya sampai Mei, Juni, Juli, tahun depan sudah bisa diramal. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau begitu mana puncaknya ini El Nino? Ini kan jadinya El Nino satu. Terus puncaknya mana nih? Oke, ini kita lihat yang tinggi nih, baru turunkan ke bawah. Nanti puncaknya di November, Desember, Januari. Puncaknya itu. Ini namanya fenomena interaksi antara lautan dengan atmosfer. Ada istilahnya itu, mereka menari tenggo. Kalau tidak ada salah satu komponen, tidak jadi ini barang. Jadi mesti ada komponen atmosfernya, ada komponen ocean, baru jadi ini barang. Gitu. Profesor Halmar menjelaskan proyeksi kondisi El Nino menurut laman AIRI Columbia University USA.
Puncak fenomena El Nino atau yang disebut fenomena interaksi antara lautan dan atmosfer berada pada bulan November, Desember, dan Januari. Tidak hanya berpengaruh pada cuaca dan lingkungan, fenomena El Nino juga mempengaruhi suhu panas. Isu mengenai suhu maksimal Kota Makassar yang mencapai 40 derajat ternyata tidak akurat. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu dosen geofisika Unhas, Andika SSI MSI. Terus September Oktober itu emang lagi paling masa di mana curah hujan di Kota Makassar itu paling sedikit ya. Jadi mungkin baru berdampak pada saat September dan Oktober. Ditambahkan terjadi ada anomali El Nino ya yang mungkin memperlama kekeringan, maksudnya kekurangan curah hujan di Kota Makassar itu. Nah, ini untuk data curah hujan. Nah, lalu jika ditanya kenapa pada beberapa bulan terakhir ya, atau beberapa minggu terakhir di Kota Makassar suhunya itu panas, kita bisa melihat yang data ini ya. Ini bisa dilihat, jadi sumbu X itu adalah data bulanan dan sumbu Y-nya itu adalah jaman. Nah, kalau kita lihat gambar ini, yang puncak panas, yang kuning-kuning, warna kuning itu ada berada di sini, yaitu sekitar bulan 10 atau bulan ya Oktober itu ya. Dan kalau kita lihat jamnya itu sekitar ya mungkin sekitar jam 1 siang. Jadi memang kalau kalian keluar di Kota Makassar jam 1 siang ke atas dan pada bulan 10 emang itu ya pada dasarnya pada saat itu memang panas. Jadi ya normal ya, bukan sesuatu yang wow gitu. Fenomena El Nino yang terjadi juga turut ditanggapi oleh Guru Besar Bidang Ilmu Geofisika Geomorfologi Unhas, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Altin Masine MT Surf IPM. El Nino itu kan musim kering ya, musim kering. Nah, BMKG itu sudah memprediksi bahwa September, Oktober itu adalah puncaknya. Namun di akhir-akhir Oktober nanti ini mungkin sudah mulai transisi sampai November. Jadi kemungkinan La Nina itu pada bulan Desember itu barangkali. Kemudian El Nino itu muncul karena ada ENSO. El Nino Southern Oscillation yang ada di bagian selatan di Lautan Hindia, kemudian di sebelah timur dari Australia. Nah, itu yang mempengaruhi El Nino di Indonesia. Itu. Kemudian El Nino itu bukan saja tergantung kepada iklim, kemudian tergantung kepada juga struktur di atas troposfer, stratosfer. Itu tergantung di situ juga. Menurut Prof. Altin, salah satu metode yang berguna untuk menanggulangi kekeringan yang dialami masyarakat adalah metode geolistrik. Hal ini dibutuhkan untuk pengeboran demi mendapatkan air tanah yang berada di bawah struktur.